Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Stromku anak nona Niko, Om Stromi yang biasa tambal jalan lubang kuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria aku suami. Nak kasih kenal saya dengan Veronica dulu. Dia pun mama suka lah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bunga Roseli dengan NIM 8604418113. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami berbagai persoalan pendidikan. Pertama, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar dan belajar, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki dasar berpikir yang jelas. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu pendidikan untuk tetap berada pada jalur ilmiah melalui kajian tentang hakikat pendidikan, metode memperoleh pengetahuan, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki dasar yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan kebiasaan tetapi harus memiliki teori dan bukti ilmiah. Kedua, hubungan pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat penerapan gagasan-gagasan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Dari praktik pendidikan muncul berbagai pengalaman, tantangan, dan masalah yang kemudian mendorong lahirnya pemikiran baru dalam filsafat ilmu. Dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan pemikiran filsafat. Ketiga, filsafat disebut dengan filsafat analisis karena memiliki tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa hakikat pendidikan, misalnya apakah pendidikan hanya bertujuan mentransfer ilmu atau juga membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan seperti metode pembelajaran, strategi mengajar, atau pendekatan ilmiah yang digunakan guru. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat. Melalui tiga aspek tersebut, filsafat ilmu membantu membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan krisis. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kurikulum dan proses pembelajaran. Misalnya, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya menekankan hasil akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan filosofis mengenai tujuan pendidikan yang lebih menyeluruh. Selain itu, dalam metode pembelajaran, guru dituntut memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai, manfaat, dan cara belajar yang efektif agar pembelajaran menjadi bermakna. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir ilmiah, kritis, dan bernilai bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana nyata untuk mengembangkan pemikiran terhadap filsafat ilmu sangat penting agar pendidikan dapat berjalan secara terarah, bermakna, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang. Shalom.